Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Pada pertemuan ini kita akan mempraktekkan sintaks pada PHP ya. Dan tentunya pada part 1 kita kemarin sudah belajar mengenai dasar-dasar PHP, bagaimana menjalankan web server dan bagaimana menjalankan database dengan SAM, LAMP, ataupun AMPPS ya. Dan pada part 2 kita juga sudah belajar mengenai tipe-tipe data. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aturan penulisan pada PHP ya, dan juga beberapa komponen yang perlu kita ketahui sebagai dasar dari programming PHP. Baik, untuk pada topik ini kita akan bahas 6 topik dengan outline sebagai berikut. Yang pertama kita mengenal tag PHP. Berikutnya kita mengenal komentar, output, penulisan sintaks, variabel, dan juga operator. Pertama, kita masuk ke C ya, karena sum-nya ada di C. Nah, kita masuk ke folder sum, htdoc. Di sini kita masuk ke belajar PHP, atau silahkan kita bisa bikin folder sesuai yang kita mau ya. Di sini saya beri nama belajar PHP dan part 3 karena ini sudah bagian yang ketiga. Dan berikutnya kita perlu menjalankan web servernya ya. Seperti ini. Kita di sini menggunakan sum karena saya menggunakan Windows. Nah, karena kita hanya akan membuat baris kode tanpa belum melibatkan database, jadi kita cukup jalankan Apache-nya saja atau web servernya saja seperti ini. Dan ketika sudah jalan kita minimize. Nah, pada part 3 ini kita bisa bikin suatu script. Kita beri nama saja script.php. Berikutnya kalau sudah dibuat kita double klik, kita buka dengan text editor, kemudian kita buka web browser. Saya bikin bersebelahan seperti ini supaya mudah untuk dilihat ya. Berikutnya, yang pertama tadi topiknya adalah tag ya. Apa sih tag PHP itu? Tag PHP adalah seperti ini. Lebih kecil dari tanda tanya PHP spasi tanda tanya tuk. Nah, ini adalah tag PHP. Jadi wajib di dalam sini kita tuliskan sintaksnya ya. Dan wajib kita selalu buat tag buka dan tag tutup. Ini namanya tag buka dan ini namanya tag tutupnya. Wajib kalau kita ingin menuliskan program PHP. Nah, di dalam sini kita bisa tuliskan baris-baris program ya. Dan lanjut, berarti untuk yang pertama tag PHP kita beri nama statusnya done ya. Nah, berikutnya adalah komentar. Komentar itu apa? Nah, komentar adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memberikan komen-komen atau instruksi-instruksi atas baris-baris program yang kita buat ya, supaya baris-baris program itu kita bisa ingat apa fungsinya. Fungsinya adalah untuk menjalankan misalnya perulangan ataupun lain sebagainya. Nah, dengan komentar ini kita juga bisa, pada komentar ini kita juga bisa untuk membuat program itu atau baris program itu tidak dijalankan. Nanti ketika kita membuat program, kita pasti akan sering menemukan pada sewaktu-waktu ada coding yang dirasa lebih efisien, source code-nya, sehingga kadang kita kode lama itu ingin kita hapus, tapi sayang juga kalau ternyata ingin balik lagi ke kode awal, sehingga bisa kita komen dia supaya tidak dijalankan oleh si program. Nah, untuk menjalankan komen ini kita bisa gunakan seperti ini. /2, kemudian dia akan menjadi abu-abu. Nah, itu sudah tidak dijalankan gitu. Ataupun misalnya komentar 1 gitu ya. Kita punya banyak nih barisnya. Nah, kalau seperti ini kan repot ya, kita memberikan tanda ini slashnya terus-terusan seperti ini. Nah, kita bisa gunakan
kita bisa gunakan ini ya. Nah, slash bintang, terus slash. Nah, seperti itu. Dia akan menjadi komentar. Ingat untuk menambahkan tanda komen penutup ya, supaya tag PHP-nya tidak menjadi error. Kalau kita lupa, kita save ya. Kita jalankan localhost slash apa tadi namanya, belajar PHP part 3 ya. Belajar PHP part 3. Nah, kalau kita jalankan, dia jadi error karena komennya belum ada baris akhirnya seperti itu. Kita harus tambahkan seperti ini. Nah, dia tidak tampil apa-apa kan karena tidak ada yang dijalankan seperti itu. Maka saya harap sampai di sini kita sudah cukup memahami apa yang disebut dengan komentar. Jadi kita berikan statusnya sudah selesai ya. Berikutnya adalah untuk output ya. Nah, untuk output adalah untuk menampilkan ke informasi dari script itu keluar ya. Misalnya seperti ini. Echo Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditampilkan nanti adalah ini ya. String dari Pramana Selitama seperti itu. Nah, sudah ditampilkan. Saya perbesar ya biar terlihat. Oke. Berikutnya, ini yang pertama. Ada lagi untuk menampilkan, yakni namanya print. Kita bisa gunakan print seperti itu. Fungsi apa? Fungsinya sama. Oke, ini kita tambahkan supaya ada spasi ya. Kita tambahkan tag dari HTML di sini. BR ya. Oke. Nah, dia ada spasinya. Oke, kita sudah paham. Untuk output ada yang namanya echo dan print. Ini saja yang umumnya kita gunakan. Tetapi ada lagi yang namanya, untuk kita menampilkan key user cukup kita paham echo ini ya dengan print. Tapi kalau kita mengembangkan, kalau kita kan sekarang belajar menjadi programmer nih, menjadi developernya, maka kita perlu juga tahu yang namanya print R ya. Nah, print R ini digunakan untuk apa? Sama, dia bisa menampilkan isi dari string ya, tapi lebih sering digunakan untuk menampilkan array. Nanti ketika kita sudah buat program, pasti suatu waktu teman-teman akan ketemu ya, apa sih isi dari array ini? Daripada kita bolak-balik melihat di database, mending kita pakai ini saja untuk mengecek ya. Misalnya print R. Nah, dia warnanya tidak sama dengan si echo atau print karena dia fungsi ya. Jadi kita harus tambahkan kurung buka dan kurung tutupnya seperti ini. Nah, sama. Kalau kita ingin tampilkan string ya sama saja. Tampilnya sama ya. Tetapi ini fungsinya adalah untuk menampilkan array lebih banyak ya. Nanti saja saya jelaskan. Nah, ada satu lagi namanya var dam. Sama. Di sini ini juga fungsi ya, sehingga harus ditambahkan kurung buka kurung tutupnya. Terlihat? Kalau var dam ini lebih detail ya, dia bisa menampilkan tipe datanya sama length-nya, panjangnya. Bisa dilihat di sini. 16-nya apa? Jumlahnya ini. Misalnya kita bikinnya adalah Pramana saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini akan menjadi, ini belum di save. Save dulu. Ini akan menjadi 7 ya, sepanjang ini jumlah karakternya pada string ini. Oke, string itu apa? String itu adalah tipe data ya. Tadi kita sudah jelaskan di part 2. Oke, saya balikkan lagi kondisinya seperti ini. Saya ingin menunjukkan apa sih spesialnya si print R sama var dam ini dibandingkan dengan yang dua ini. Untuk sementara ini saya komen dulu ya. Ini kita pasti paham ya fungsinya untuk apa. Saya ingin fokus pada print R ini.
Misalnya di sini saya buat variabel namanya array ya. Nah, array itu apa? Array itu juga tipe data ya, sudah dijelaskan di tipe data sebelumnya ya, pada part 2 ya. Intinya array itu kita gunakan untuk menyimpan data seperti itu. Isinya kumpulan data-data. Nanti kita akan tampilkan ya, misalnya seperti ini. Isi dari variabel array adalah angka 1. Pada array yang pertama 2, pada array yang ini array yang ke-0, ini array yang kedua, ini yang ketiga, ini yang kedua isinya angka 3, yang ketiga isinya angka 4, dan yang keempat isinya angka 5. Ada sampai 5 isinya. Nah, gunanya printr itu apa? Printr ini kita bisa gunakan untuk menampilkan isi dari si var array. Misalnya kita tampilkan di sini var array. Sementara ini kita komen dulu ya, sama ini nggak perlu. Nah, ini angkanya. Isi dari array-nya, array ke-0 isinya 1, array ke-1 isinya 2, array kedua isinya 3, begitu seterusnya. Ini supaya lebih mudah dilihat pakai ini aja. Nah, ini 0 isinya 1, 1 isinya 2, 2 isinya 3, 3 isinya 4, 4 isinya 5. Berikutnya, apa bedanya sih dengan vardam? Vardam tadi kita tahu lebih lengkap ya, dia bisa menampilkan tipe datanya. Coba saja, kita kan belajar dari mencoba ya, var array. Nah, seperti ini. Array-nya ada 5 ya. Ada 5 array gitu isinya. Kemudian pada array yang ke-0 isinya adalah apa? Ada integer 1. Pada array yang ke-1 isinya apa? Integer 2. Begitu seterusnya. Ditampilkan jenis datanya. Misal di sini untuk praktek 2 ini saya jadikan string ya. Nah, dari yang integer kita jadikan string. Apa sih integer? Integer itu angka ya. Angka yang seperti ini. Kalau string itu bisa kata-kata. Nah, ini saya jadikan string ya. Untuk lebih jelas lagi jangan angka ya. Saya ubah aja biar lebih paham. 2. Nah, dia tampilkan. Ini jadi string ya, yang awalnya integer 2 menjadi string 2 karena dia kata ya, string. Berikutnya, apalagi tipe data yang kita tahu? Misalnya kita ubah jadi 7,5 ya. Ini juga kalau integer kan angkanya begini, kalau angka pecahan kita sebutnya float atau double ya. Ini apakah dibaca oleh si vardam? Harusnya terbaca. Nah, kalau di printr yang pertama dia hanya terbaca 7,5 ya. Tetapi kalau di vardam dia akan kebacanya float, tipe datanya bahkan terbaca 7,5. Apalagi kita punya tipe data ya, kita tahu ada lagi boolean ya. Boolean angkanya apa? True sama false, ada 2 itu aja. Jadi dia akan tampil. Nah, ini tampilnya bold, true gitu, seperti itu. Kemudian kalau di ini printr dia akan tampilnya 1 ya. 1 untuk yang benarnya, kemudian false-nya. Nah, dia akan tampil di sini. Kosong ya. Untuk output kita semoga kita sudah paham bahwa di output ini yang biasa kita gunakan ada echo, ada print, ada printr, dan vardam. Jadi intinya untuk echo biasanya kita pergunakan lah untuk menampilkan ke user. Untuk printr dan vardam lebih ke arah development ya, untuk arah pengembangan pembuatan program. Cukup sampai di sana aja kita paham. Intinya untuk output yang sering kita gunakan adalah echo. Berikutnya kita belajar, ini kita hapus ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya apa bedanya. Nah, untuk output kita bisa bilang ini sudah done. Berikutnya untuk penulisan sintaks ya. Sebenarnya dari tadi kita juga sudah belajar mengenai menulis ya, sintaksnya. Tapi tidak apa-apa. Intinya saya hanya ingin menjelaskan bahwa kalau kita kita mau, intinya untuk sintaks ini kita bisa gunakan yang namanya
atau non embedded ya. Ya ini sudah dijelaskan sebenarnya di part pertama. Cuma di sini saya perlu tambahkan sedikit lagi. Misal saya punya kode HTML seperti ini ya. Oke, untuk kode HTML, maaf ini saya keluarkan ya. Nah, untuk saya berikan komen. Kalau komen di HTML saya gunakan seperti ini. Ini karena di luar tagnya si PHP ya. Nah ini untuk embed. Saya buat embed terlebih dahulu ya. Kita HTML. Saya tulis dulu. Oke, misalnya saya punya baris seperti ini. Nah, ini adalah kode dari HTML secara standar ya. Ini saya hapus ya supaya tidak terlalu bikin bingung ya melihatnya. Ini kode standar HTML. Seperti biasa ada HTML bukanya, HTML tutupnya, ada head bukanya, head tutupnya, ada body dan body tutup. Nah, biasanya pada head kan ada meta karakter dan title ya seperti ini. Ini adalah saya mau buat PHP secara embedded. Apa itu artinya? Di sini saya buat namanya belajar ya untuk titelnya. Kemudian pada body ini saya mau buat namanya misalnya seperti ini ya, welcome gitu saya tulisnya, welcome Pramana, misalnya seperti itu. Ini HTML biasa ya. Ayo coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Maaf, ini harus saya close dulu. Oke, ini hasilnya welcome Pramana. Ini kan secara HTML. Nah, bagaimana cara kita menulis PHP, sintaks PHP pada HTML ini kita gunakan? Kalau kita gunakan yang embedded, kita bisa tampilkan di sini. Kita buka tagnya, ingat seperti tadi tag itu. Kita tutup, kita echo string ya. Kita berikan namanya Pramana seperti itu. Nah, ini hasilnya tampil seperti sama persis welcome Pramana, atau saya ganti Tama, nanti hasilnya seperti itu ya. Nah, itu adalah aturan penulisan. Dan kan ada yang bertanya, kenapa sih repot-repot menuliskan ini, kan bisa melalui HTML aja, kan kita juga bisa ganti di HTML aja. Iya, kalau datanya cuma satu, tapi kalau datanya banyak dan dinamis, misalnya kita bikin sistem informasi untuk banyak orang, kita kan gunakan nanti daftar nama yang kita punya di database untuk mengganti-ganti. Nah, bagaimana menggantinya? Misalnya di sini kita deklarasikan dulu. Seperti biasa kita buka tutup tagnya karena kita belajar yang embedded ya. Kita misalnya definisikan di sini nama sama dengan string sama dengan misalnya Pramana Selitama. Seperti itu. Nah, di sini kita tinggal panggil saja dia. Yang tadi kita tulis secara manual stringnya, kita tinggal ganti echo $nama. Seperti itu, sehingga dia akan tampil welcome Pramana Selitama. Seperti itu ya. Oke, dia akan tampil seperti ini. Nah, itulah keunggulan daripada PHP. Misalnya di sini kita ingin tambahkan juga ya, title ini kita ganti namanya juga menjadi nama kita. Ya udah, kita tinggal buka tutup PHP variabel nama. Oke. Nah, ini belum ada echo-nya. Nah, ini akan berganti ya menjadi nama. Ini salah. Menjadi nama Pramana Selitama, ini juga menjadi Pramana Selitama. Seperti itu. Jadi dengan satu deklarasi dia bisa menggantikan keseluruhannya. Nah, ini yang embedded. Kalau non embedded, nah embedded ini repotnya kita harus buka tutup tag terus ya.
di setiap HTML-nya. Nah, kalau kita mau terapkan non-emdit seperti ini. Nah, tadi emdit itu apa sih? Emdit itu kita memasukkan baris program PHP ke dalam HTML. Kalau non-emdit, ini tinggal kita copy saja. Kemudian kalau tadi si PHP di dalam HTML, sekarang kita balik, kalau non-emdit si HTML di dalam PHP. Maka untuk yang paling pertama harus ada tag PHP-nya. Ini saya hapus, ini saya tambahkan tag tutup PHP. Seperti itu. Nah, untuk PHP di dalam ini tidak perlu ada lagi ya. Ini kita hapus saja. Hapus tag-tagnya. Nah, berikutnya kita tinggal echo tanda petik buka, kemudian di sini tanda petik tutup, seperti itu. Nah, ini ingin kita tampilkan HTML. Nah, HTML-nya kalau kita pakai petik 2, di sini kita akan berbentrokan ya. Nah, error kan? Maka ini kita harus ganti dengan petik 1. Kalau kita menggunakan non-emdit, dia akan seperti itu. Nah, oh ya, echo-nya tidak perlu lagi ya, karena dia sudah echo di sini, sudah echo. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, jadi kodenya juga dijalankan sama seperti itu. Keunggulannya non-emdit itu ya, kita tidak usah buka-buka tutup tag ya. Kita tinggal ketik-ketik saja di sini, misalnya di sini namaku. Nah, ini udah begitu saja. Ini juga tidak perlu ada ini ya, hapus ya, begitu. Dia tinggal kita panggil saja variabel-variabelnya, karena kita sudah ada di dalam PHP ya. Ini dianggap sebagai bagian dari PHP. Oke, masuk ke topiknya, masih tentang sintaks ya. Ini kita sudah paham apa itu emdit, apa itu non-emdit. Satu lagi, kenapa sih kita harus tulisnya seperti ini? Misalnya tadi ya, dolar nama, yang ini saya copy saja. Ini saya hapus ya. Untuk emdit dan no-emdit kita sudah tahu, biar tidak bingung. Kita hapus saja. Nah, tadi kan kita bikinnya seperti ini. Nama sama dengan nah, ini kalau kita tampilkan kan seperti ini. Namaku, seperti itu. Namaku. Nah, ada juga yang begini. Apa bedanya petik 2 ini dan petik 1 ya? Ini kita tambahkan kode HTML untuk enter ya. Apa bedanya petik 2 dan petik 1? Sama-sama bisa digunakan. Ya, memang betul-betul sama-sama bisa digunakan ya. Tetapi ini lebih ke, kalau kita tadi ya kita sudah praktekkan, kalau kita non-emdit kita gunakan ini, kalau emdit kita bisa pakai ini. Tetapi ada satu lagi ya, bahwa bisa kita bilang yang petik 2 ini lebih kuat daripada petik 1. Karena misal seperti ini, kita mau tampilkan echo seperti tadi, namaku, kita pakai yang di atas ya. Ini ada echo namaku, kita mau panggil variabelnya nama, seperti itu. Kalau kita pakai petik 2, kalau string seperti ini yang di dalamnya ada variabel, itu bisa ditampilkan. Tapi kalau yang petik 1, coba saja nama, dia tidak akan bisa tampil. Nah, bedanya kelihatan ya. Ini bisa kita panggil variabelnya, tetapi yang petik 1 dia tidak bisa. Dan ada satu lagi kelemahannya, misalnya kalau di dalam file itu kita ada nama yang ada kutipnya, tanda kutipnya seperti ini. Nah,
hari Jumat misal seperti itu. Ini juga kita ubah hari Jumat. Kalau petik 2 dia tidak bermasalah, dia bisa menampilkan. Tapi kalau petik 1 bingung dia, ini petik tutup atau apa begitu, karena sama-sama menggunakan tanda petik atau tanda kutip ini. Jadi kalau ini kita hapus, yang ini bisa dipergunakan. Itu mengapa saya katakan bahwa kalau kita gunakan petik 2 dia lebih kuat daripada yang petik 1. Itu sebagai contoh saja ya. Tergantung penggunaan yang kita mau pakai di mana, yang MDIT atau non MDIT dan peruntukannya. Jadi nanti teman-teman supaya tidak bingung, maka saya jelaskan itu. Berikutnya untuk sintaks sudah ya. Sudah down. Lanjut ke variabel ya. Variabel. Nah, variabel itu apa? Dari tadi kita sudah pergunakan variabel ya. Variabel itu apa? Misalnya seperti ini. Variabel nama adalah sesuatu yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Misalnya nama tadi, kita punya nilai namanya Pramana Selitama. Jadi si variabel nama ini bisa menampung ini. Ini dipindah isinya ke dalam ini. Seperti itu simpelnya. Jadi kalau kita ingin mengassign string ini masuk ke sini ya, kita tinggal deklarasikan, dan harus di depannya wajib menggunakan dolar ya. Karena itulah aturan penulisan penamaan pada variabel. Di depannya diawali dengan tanda simbol dolar, dilanjutkan dengan huruf atau underscore ya. Bisa kita tulis seperti ini, bisa kita tulis seperti ini, tidak masalah, kita bisa tampilkan ya. Echo kita tampilkan seperti itu, tuh tidak ada masalah kan. Atau ini kita tampilkan, nah tidak ada masalah juga. Jadi itu standar penamaannya. Tetapi dia ada juga standar penamaannya, misalnya seperti ini. Nama saya gitu. Dia tidak bisa dipisah seperti ini. Akan error. Dia wajib menggunakan, kalau disambung itu bisa disambung langsung seperti ini. Ini kita echo ya. Bisa disambung langsung seperti ini, atau di underscore, tapi jangan digunakan minus ya. Nanti karena ini masuknya operator, nanti saya akan jelaskan. Dianggap ini mengurangi ini seperti itu. Jadi bisa pakai underscore seperti ini. Itu aturannya. Kemudian satu lagi, variabel tidak variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya 1 nama saya seperti itu. Error kan? Tapi dia bisa ada namanya setelah huruf depan seperti itu. Atau di sini bisa ada angka. Itu. Asalkan dia tidak di depan. Kalau di depan pasti error ya. Tadi kan sudah dicoba. Berikutnya untuk variabel mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan ya. Misalnya kita ingin sambung variabel juga bisa. Misalnya tadi ini saya hapus nama seperti ini. Kalau ingin kita namanya misalnya Pramana, nama depan, nama belakang. Nah, kalau kita ingin echo, kita bisa sambung dia dengan nama depan, tik, nama, bisa seperti itu ya. Kalau dibeginikan dia
tidak bisa tersambung. Kalau mau menyambungkan kita wajib menggunakan titik ya, seperti itu. Atau kalau mau ini bisa menggunakan string juga, dijadikan diubah menjadi string ya. Ini bisa, tapi umumnya orang menggunakan titik ya. Saya juga biasanya gunakan titik. Ini untuk menyambung dua variabel, tapi dia tidak punya spasi ya. Kalau mau ditambahkan spasi, kita harus tambahkan lagi string spasi di dalamnya, titik lagi disambung, dia menjadi seperti ini. Oke, untuk variabel tidak banyak yang ingin saya jelaskan, jadi kita bisa dan ya. Saya harap teman-teman mengerti. Kalau tidak mengerti nanti tuliskan saja di kolom komentar. Untuk variabel sudah, berarti 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, tinggal 6 ya. 6 adalah operator. Nah, operator itu apa? Ada pertama, operator aritmatika ya. Selain itu ada, nah fungsi apa operator tadi ya, gampang ya. Misalnya dolar X sama dengan 1 sama dengan 10, misal seperti itu. Kemudian integer dolar Y sama dengan integer 5. Fungsi apa? Echo. Nah, dolar X gini dah saja, kita hasil ya, hasil biar gampang terlihat, dolar X ditambah dolar Y. Oke. Nah, dolar X berapa, dolar Y berapa, kita lihat sini hasilnya. Ini harus di-echo dulu ya. Hasilnya 15 seperti itu. Kenapa begitu? Karena dolar X ini adalah variabel yang isinya integer 10 dan dolar Y adalah variabel yang isinya integer 5 seperti itu. Berikutnya, kalau kita mau kurang, bisa kita lihat di sini. Ini kita kurang berapa? Nah, hasilnya 5 ya. 10 dikurangi 5, 5. Nih, 10 dikurangi 5, 5. Kali sama, ini tinggal dikali aja. 10 kali 5, 50. Bagi sama 2 ya, 10 bagi 2, 5. Nah, modulo 10 bagi 2 sama dengan 0 ya. Kalau dibagi 7, 3. Seperti itu. Dia ada hasilnya, sehingga dia adalah bilangan ganjil ya. Itu adalah fungsi dari modulo. Oke, itu adalah untuk operator aritmatika ya. Cukup mudah. Berikutnya adalah saya mau jelaskan tentang operator penggabungan string ya. Seperti tadi ya. Misalnya tadi kan saya sudah jelaskan ya, yang tadi itu nama depan nama belakang digabungkan dengan titik ya. Nama depan nama belakang. Yang tadi itu kan sudah jelas ya. Untuk menampilkannya, echo hasil sama dengan dolar nama depan titik, untuk ngasih spasi titik nama belakang. Itu fungsi daripada operator ya tadi ya. Ini saya tambahkan di sini, tambah untuk keterangannya, kurang kali bagi modulo. Kalau yang ini adalah penggabungan string adalah titik ya.
Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti itu. Ini sudah. Berikutnya untuk operator A, seperti itu untuk penugasan ya. Misalnya sama dengan, nah kita sudah tahu ya fungsinya sama dengan. Ada sama dengan, ada tambah sama dengan, ada kurang sama dengan, ada bagi sama dengan, ada modulo sama dengan, ada titik sama dengan. Nah, fungsi-fungsi dari mereka ini ada artinya ya. Misalnya seperti tadi, XY kan di sini sudah ada. Ya, saya dekatkan lagi ke sini ya. XY kan 10. Nah, ini kita ganti. Berikutnya untuk kalau kita mau, nah ini kan variabel yang sama, tapi nilainya integernya berbeda. Misalnya kita ingin lihat echo $x, berapa dia? Ini saya matikan dulu. Nah, echo $x sama dengan 5. Kenapa 5? Kenapa bukan 10? Karena yang terakhir dibaca. Begitu. Tapi kalau kita ubah di sini tambah 5. Kira-kira tambah sama dengan 5. Kira-kira berapa ya? Hasilnya adalah 15. Kenapa begitu? Karena si X ini akan ditambahkan dengan si X yang baru. Jadi dia tidak menimpa nilainya. Kalau tadi kan tertimpa, kalau tidak ada ini kan dia menggunakan angka yang terakhir kan. Tapi kalau dia ditambah, artinya si X ini yang 10 ditambahkan dengan angka 5 menjadi 15. Kalau dia dikurang sama begitu, 10 dikurangi 5 sama dengan 5, seperti itu ya. Kali, berarti 10 dikali 5, 50, seperti itu. Itu fungsinya ya. Sama lah, untuk bagi dan modulo juga sama. Berikutnya ada, ini saya komen disable dulu ya. Ada lagi operator perbandingan. Nah, di sini ada lebih besar. Maaf. Di sini ada lebih besar, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ada sama dengan, ada tidak sama dengan. Ini kita gunakan untuk apa? Ini kita bisa gunakan untuk untuk pembanding ya. Ketika kita menggunakan kondisi, misal ini ada kondisi, kita coba ya, kita coba var dam. Apakah benar 1 lebih kecil daripada 5? Kita coba ya, vardam dia akan menampilkan kan fungsinya vardam dia menampilkan tipe datanya ya. Ini tipe datanya boolean. Karena saya hanya ingin melihat benarkah ini angkanya seperti itu. True ya. 1 lebih kecil dari 5. Misalnya kalau saya tulisnya apakah 10 lebih kecil dari 5, pasti artinya adalah false ya. Seperti itu. Ini adalah fungsi operator pembanding. Bisa seperti ini. Kalau ini pasti nilainya true ya. Nah, ini untuk lebih kecil, apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya true. Apakah 4 lebih kecil atau sama dengan 5? Nilainya true. Ya seperti itu ya. Ini adalah matematika sederhana, teman-teman pasti bisa. Dan ini juga biasanya digunakan, kondisi-kondisinya adalah untuk ini ya, kondisi-kondisi ketika perulangan. Nanti kita akan belajar itu lebih banyak. Berikutnya terakhir ada operator logika ya. Operator logika itu apa? Ada yang seperti ini, dan ada yang or, ada yang apa lagi ya, XOR,
biasanya sih dipergunakan dan ini, atau bisa juga kita tulis seperti ini atau OR ya. Ada juga XOR atau ada juga NOR. Ini biasanya kalau kita belajar sistem digital itu kita bisa gunakan ini ya. Tapi enggak usah, yang kita bahas lebih banyak adalah dan OR. Nah, contoh misalnya kita belajar dan ya, atau N. Contoh, jika saya punya variabel nilainya X, kita beri nilai 100. Kemudian saya punya variabel namanya Y, kita beri nilai integer 50, misal seperti itu. Jika kita bikin kondisi ya, jika dolar X sama dengan 100, kemudian kita gunakan ini, dan dolar Y sama dengan 50, maka kita tampilkan echo, biasa ya, kalau program standar kan hello world. Oke, kemudian seperti ini. Kalau kondisinya jika benar X sama dengan 100 dan ini 50, maka dia akan tampilkan ini ya, hello world ya. Else kita tampilkan apa ya, tidak ada, kita beri nama seperti itu. Oke, kita tes saja. Nah, hello world, kenapa? Karena kondisinya terpenuhi. Jika X sama dengan 100 dan Y sama dengan 50, maka dia akan terpenuhi. Maka artinya kondisinya kalau N itu akan bernilai true jika keduanya true. Oke, untuk bisa melihat itu kita tambahkan lagi ya, var dam. Kita cek nilainya. Nilainya true enggak? Itu. Nah, hello world. Ya, true ya. Kenapa? Karena nilainya benar. Kalau ini kita ubah, kalau dan itu salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia akan false ya. Contoh, nah dia pindahnya ke sini ke else ya, tidak ada. Kenapa? Karena kondisinya tidak terpenuhi, maka dan keduanya wajib terpenuhi. Itu bedanya. Kemudian kalau kita pakai or itu apa? Kita gunakan ini. Nah, kalau or itu apa? Tadi saya tulis ya, kalau dan kedua akan nilainya true. Kalau n ya, nilainya true apabila kedua kondisi true. Itu. Oh ya, sebelum or, tadi kan saya pakai dan-nya seperti ini. Kalau kita mau pakai n begini, tidak ada masalah juga sih. Tidak ada masalah. Kita tes. Nilai tidak ada ya, karena ini salah. Ini kita ubah menjadi 50. Ya, tidak masalah kan? Dia akan menjadi n jika keduanya true dan false apabila salah satunya, dan false apabila salah satu false, gitu aja deh. Ya, itu n ini dan n begini. Itu n. Nah, kalau or bagaimana? Kalau or atau or begini, nilainya akan true apabila salah satu nilainya true. Gitu. Pokoknya dia akan bisa benar
untuk OR ini dia akan bisa benar apabila salah satu nilai true atau keduanya true. Tuh, ini saya disable dulu biar nggak bingung. Oke ya, ini untuk OR. Nah, kenapa dia benar? Ini saya pindahkan ke bawah aja. Nah, dia benar kan? Kenapa? Karena keduanya benar. Tapi kalau salah satunya saja yang benar, ini kita bikin salah. Ini, oh ya, ini belum diubah ya, maaf. Ini kita jadikan OR ya. OR. Atau ini yang di bawahnya pakai OR begini, kan tidak apa-apa. Nah, ini benar karena keduanya nilainya benar. Tetapi kalau salah satu salah, ini X-nya benar 100, tapi Y-nya kan salah. Ini Y 50 sedangkan di sini Y 100. Kita lihat. Nilai tetap benar gitu. Tetapi dia akan salah kalau keduanya salah gitu. Nah, dia akan false ya. Gitu. Itu bedanya. Dan false apabila keduanya false ya. Berikutnya ada satu lagi yang namanya XOR. Ini saya copy. Ini kita komen supaya nggak mengganggu ya. Nah, untuk XOR ini akan bernilai true apabila salah satunya true dan akan bernilai false jika keduanya true dan juga false jika keduanya false. Jadi XOR ini beda ya. Dia nilainya akan true apabila salah satu nilainya true dan apabila keduanya true maka akan bernilai false, dan apabila keduanya false maka dia juga false. Contoh, misalnya tadi seperti tadi aja. Ini anggaplah 50. Ini kita gunakan XOR ya. Ini kita kan 100. Di sini kita 50. Ini 100. Nah, kita udah lihat. Kalau kita jadikan dia XOR. Nah, kita jalankan. Salah kan dia? Nah, dia akan bernilai false karena dia keduanya benar. Dan kalau keduanya kita tambahkan ini misalnya. Ini sudah jelas salah ya. Dia juga nilainya akan salah. Tetapi kalau salah satunya bernilai benar, ini kita bikin salah satu. Ini jadi salah, Y-nya jadi salah ya. Y 30, ini 50, ini Y 30, ini 50. Dia malah akan bernilai benar. Mungkin sekarang tidak begitu bermanfaat, tapi suatu waktu kita akan bertemu dengan kondisi seperti ini. Sehingga kita bisa menggunakan itu nanti ketika kita membuat kondisi. Oke teman-teman, jadi ini episodenya agak panjang. Sharing saya ini semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi ajang sharing juga bagi teman-teman. Apabila ada menemukan kesalahan dalam penyampaian saya, bisa di share pada kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih.